Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desandra Tamimi ATH. Saya akan mengawali materi kita pada malam hari ini mengenai masalah etis yang terkait dengan pengendalian manajemen. Manajer yang terlibat dalam perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen harus memiliki pemahaman dasar etika. Etika merupakan bidang ilmu yang digunakan untuk menentukan perilaku yang dapat diterima secara moral. Etika menawarkan metode yang membedakan benar dan salah, dan untuk secara sistematis menentukan aturan-aturan yang memberikan prinsip-prinsip mengenai bagaimana individu dan kelompok individu bersikap. Etika merupakan hal penting bagi manajer karena prinsip-prinsip etika ini bisa menjadi panduan yang berguna untuk mendefinisikan bagaimana karyawan harus bersikap. Selanjutnya, etika kerja karyawan adalah komponen penting dari pengendalian personel atau budaya. Kalau etika yang baik dapat didorong dalam sebuah organisasi, maka dapat menggantikan atau meningkatkan pengendalian hasil atau tindakan. Selanjutnya adalah mengenai pentingnya analisis etis yang baik. Perilaku tidak etis menimbulkan kerugian bagi organisasi, masyarakat, pasar, maupun individu. Karenanya dibutuhkan seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Namun terdapat kelemahan dalam hal ini, yaitu salah satunya pengendalian tindakan yang kaku. Penyimpangan dalam etika sering menjadi penyebab masalah yang lebih serius. Misalnya, sebenarnya tindakan tersebut kurang etis, namun dianggap cukup legal untuk dilakukan. Yang mana tindakan yang dilakukan tersebut merupakan kecurangan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian terhadap perusahaan. Untuk mengendalikan perilaku tidak etis di dalam sebuah organisasi, manajer memerlukan keterampilan perspektif pertimbangan etis. Seorang manajer harus menjadi teladan moral di dalam organisasi. Mereka harus merancang sistem pengendalian manajemen untuk pandangan moral dan perilaku etis. Sejumlah pengendalian yang sangat spesifik ini membutuhkan analisis etis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Mayansari Astanto dengan NIM 170301041. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model etika. Terdapat 4 model-model etika. Yang pertama itu utilitarianisme, yang kedua hak dan kewajiban, yang ketiga keadilan atau kewajaran, dan yang keempat itu adalah keutamaan. Baiklah, yang pertama itu utilitarianisme atau bisa juga kita sebut dengan konsekuensialisme, yaitu kebenaran tindakan dapat berdasarkan konsekuensinya. Pemikiran model utilitarianisme ini udah banyak diadopsi atau digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena tradisinya di bidang ekonomi dan telah tertanam dalam banyak prosedur pengambilan keputusan kebijakan publik seperti analisis ekonomi kesejahteraan dan biaya manfaat. Dalam model ini, suatu tindakan secara moral dapat benar jika tindakan tersebut memaksimalkan total kebaikan di dunia. Seperti jika tindakan itu menghasilkan manfaat bersih, yaitu keuntungan dikurangi biaya dan kerugian, sebagaimana tindakan lain yang dapat dipertimbangkan. Namun, model utilitarianisme ini juga memiliki keterbatasan, yaitu model ini sulit untuk mengukur manfaat bersih karena manfaat dari beberapa tindakan atau keputusan itu sulit diukur, diagregasi, dan sulit dibandingkan antar individunya, misalnya kepuasan kinerja, kebebasan dari tekanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nomor 2 adalah hak dan kewajiban. Nah, model hak dan kewajiban ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak moral sebagaimana hak-hak dasar yang sering dikutip di sebagian besar masyarakat modern, meliputi hak kesejahteraan, rasa hormat, dan kebebasan. Seperti hak untuk pendidikan, akses ke pusat pelayanan kesehatan, dan perumahan yang baik. Nah, terlepas dari apa yang telah disebutkan tadi, setiap hak oleh individu itu menciptakan kewajiban bagi orang lain, atau seminimnya tidak mengganggu privasi orang lain. Nah, model hak dan kewajiban ini sendiri memiliki kelemahan, yaitu kadang-kadang untuk mendapatkan kesepakatan mengenai seperti apa hak yang harus dimiliki individu yang berbeda atau kelompok individu itu sangat sulit. Nah, hak ini juga dapat berkembang dan dapat bertentangan dengan yang lain sebagainya. Nah, misalnya seperti perokok.
apakah perokok itu memiliki hak untuk merokok, dan apakah orang lain memiliki hak atas kebebasan dari asap rokok. Baik, selanjutnya adalah keadilan atau kewajaran. Model keadilan ini menyatakan bahwa orang harus diperlakukan secara sama, kecuali bila dalam beberapa hal tertentu mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, sebagian besar masyarakat menyimpulkan bahwa suatu proses, apapun itu hasilnya, maka haruslah adil. Namun, masing-masing orang biasanya memiliki perbedaan dalam berbagai hal pastinya. Dan menentukan perbedaan mana yang harus dianggap relevan merupakan masalah inti yang harus diperhatikan dalam menetapkan model keadilan atau kewajaran. Untuk salah satu kelemahan dari model keadilan atau kewajaran ini adalah kemudahannya untuk mengabaikan efek kesejahteraan sosial dan individu tertentu. Untuk persepsi keadilan bagi satu kelompok dapat merugikan kelompok lain. Sebagai contoh, itu ketika suatu perusahaan farmasi diperintahkan untuk membayar kerugian besar untuk penggugat yang diduga menderita penyakit fisik tertentu. Bahkan dalam kasus tersebut, ketika hanya ada sedikit bukti yang langsung membuktikan bahwa obat itulah yang menyebabkan penyakit tersebut, maka dapatkah seseorang mengatakan bahwa keadilan telah dilakukan untuk si penggugat, tapi tidak untuk si perusahaan? Nah, yang berikutnya adalah keutamaan. Keutamaan merupakan model perilaku moral terakhir yang umum yang biasanya digunakan. Untuk contoh keutamaan yang paling jelas adalah integritas, loyalitas, dan keteguhan hati. Individu dengan integritas memiliki niat untuk melakukan apa yang benar secara etis, tanpa memperhatikan kepentingan diri sendiri. Integritas memiliki banyak komponen, termasuk kejujuran, kewajaran, dan kesungguhan. Sedangkan untuk maksud dari loyalitas adalah kesetiaan kepada seseorang. Orang-orang memiliki banyak kesetiaan kepada orang lain, organisasi, agama, pekerjaan, dan bahkan penyebab. Ketika terjadi konflik loyalitas, kekuatan relatif mereka menentukan bagaimana penyelesaian konflik. Nah, sementara untuk keteguhan hati sendiri maksudnya adalah kekuatan untuk berdiri teguh dalam menghadapi kesulitan atau tekanan. Keutamaan yang sering tercermin dalam kode etik profesi dan juga dalam kode etik perusahaan. Misalnya Statement of Ethical Professional Practice dari Institute of Management Accountant tersusun menjadi 4 bidang keutamaan. Yang pertama adalah kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan juga kredibilitas. Pendekatan berbasis keutamaan ini juga memiliki kelemahan. Nah, salah satu kelemahannya adalah daftar keutamaan potensial yang sangat panjang. Misalnya ini selain keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam kode etik yang tadi, ada pula beberapa karakter seperti kemurahan hati, rasa hormat, kesopanan, komitmen, kehematan, kemandirian, profesionalisme, idealisme, kasih sayang, tanggung jawab, kebaikan, rasa hormat, dan moderasi. Pengkritik model keutamaan berpendapat bahwa dalam model keutamaan ini tidak jelas yang mana keutamaan yang harus diterapkan dalam kondisi tertentu. Selain itu, beberapa karakteristik menganggap keutamaan justru dapat menghambat perilaku etis. Perilaku etis yang baik harus berdasarkan lebih dari sekedar pendapat, intuisi, ataupun firasat. Nah, ketika etika dari suatu tindakan dipertanyakan, seseorang harus menyusun analisis situasional mereka dengan menggunakan penalaran atau juga model keputusan yang tepat. Berikut ini ada beberapa macam model yang kebanyakan terdiri dari langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, mengklarifikasi fakta. Maksudnya adalah mengklarifikasi fakta di sini merupakan apa yang diketahui atau apa yang perlu diketahui untuk mendefinisikan suatu masalah. Nah, fakta-fakta harus mengidentifikasi apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Untuk yang kedua, langkah-langkahnya menentukan masalah etis. Nah, di sini bagaimana kita dengan situasi yang menyebabkan meningkatnya masalah etika. Logika juga harus dinyatakan dengan menggunakan istilah dari suatu model etika atau lebih kepada pemangku kepentingan apa yang dirugikan atau berisiko. Seperti apakah ada konflik atas hak, apakah seseorang diperlakukan tidak adil, apakah seseorang bertindak tidak jujur, atau tidak mempunyai integritas.
Langkah berikutnya yang ketiga, menetapkan alternatif, yaitu dengan menyebutkan alternatif tindakan, termasuk yang mewakili beberapa bentuk kompromi. Langkah yang keempat, dengan membandingkan nilai-nilai dan alternatif. Dengan melihat apakah ada keputusan yang jelas. Jika salah satu tindakan sangat kuat, maka analisis dapat disimpulkan. Untuk langkah selanjutnya, yang kelima adalah menilai konsekuensi, yaitu mengidentifikasi konsekuensi positif dan negatif, jangka pendek dan jangka panjang untuk alternatif utama. Langkah ini akan sering mengungkapkan hasil yang tak terduga, misalnya seperti laba jangka pendek akan terlihat lebih kecil dikarenakan adanya biaya jangka panjang. Kemudian langkah yang terakhir adalah membuat keputusan, yaitu dengan menyeimbangkan konsekuensi terhadap prinsip-prinsip atau nilai-nilai etika utama dan pilihan alternatif yang paling cocok. Baik, demikian untuk presentasi ataupun pemaparan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, argumen, atau pendapat pun boleh langsung disampaikan. Demikian, terima kasih.